Saya dari Chalsik West Batavia. Berkarya untuk Jakarta Barat, Jiwa Sosial, Sansevieria, dan Mitra Eksistensi. Komunitas adalah fasilitator pembelajaran terbaik menyalurkan jiwa sosial. Bicara tentang komunitas, banyak mungkin rekan-rekan member CWB atau komunitas lain memiliki alasan dan tujuan tersendiri dalam memilih atau masuk suatu komunitas klub mobil. Dari desk research sederhana YG dilakukan oleh pengcap CWB dengan mengambil sampling responden dari internal dan eksternal melalui metode in-depth interview tentang apa alasan dan tujuan ikut bergabung dalam suatu komunitas atau klub. Ternyata ditemukan beberapa alasan dan tujuan, antara lain, ada YG menjawab hanya untuk menyalurkan hobi, memperbanyak teman dan silaturahmi, mencari customer untuk pasar produk usahanya atau terkait produk jualan di tempat kerjaannya, mencari jodoh, mendapatkan barang-barang atau aksesoris mobil YG murah dan bagus, mendapatkan link atau jaringan dan lain sebagainya. Namun dari beberapa responden ada salah satu jawaban yang mungkin sedikit out of the box, yaitu menyalurkan rezeki, tenaga dan pikiran untuk kegiatan sosial. Ternyata tanpa kita sadari memang betul salah satu jawaban out of the box tersebut. Dengan kita bergabung dalam suatu komunitas atau klub, terkadang secara tidak langsung jiwa sosial kita tergerak atau terdorong sendiri untuk ikut terlibat dalam setiap kegiatan sosial yang dilakukan oleh komunitas kita. Padahal dulu sebelum kita ikut komunitas, sepertinya kita kurang aware atau peduli dengan sesuatu yang berkaitan dengan sosial. Hal ini terjadi karena kurangnya wadah atau media YG memfasilitasi. Kurangnya kegiatan-kegiatan sosial YG dilakukan karena terlalu sibuk dengan urusan sendiri dan keluarga, tidak adanya trigger atau pendorong untuk melakukan hal tersebut, dan kurangnya pembelajaran mengenai pentingnya kegiatan sosial. Untuk menjadi wadah dalam memfasilitasi dan juga pembelajaran YG berkaitan dengan sosial, Chalsik West Batavia, CWB, telah melakukan kegiatan-kegiatan positif tersebut. Hal ini juga sejalan dengan salah satu goals dari DPP Pusat periode 2022 sampai dengan 2024 tentang SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang salah satunya adalah sosial kemasyarakatan. Walaupun sebelum dikenal atau digaungkan SDGs, CWB jauh sebelum itu ternyata sudah melakukannya. Adapun hal-hal YG sudah dilakukan antara lain: pelaksanaan sunatan massal yang dilakukan tahun 2017. Pelaksanaan pemberian buku-buku bacaan dan perlengkapan sekolah bagi anak-anak kampung pesisir di Jakarta Utara tahun 2018. Pemberian sembako dan makanan bagi masyarakat yang terdampak saat COVID-19. Pemberian donasi pembangunan masjid tahun 2022. Bantuan donasi untuk korban kebakaran tahun 2022. Donor darah tahun 2019-2022 saat anniversary CWB. Santunan, nonton bareng, makan bersama anak yatim di Puri Mall. Acara nonton bareng di bioskop. Dari semua kegiatan-kegiatan sosial tersebut, baik member CWB maupun para donatur merasakan kepuasan secara spiritual, karena selain rezeki yang mereka miliki tersalurkan atau terfasilitasi untuk ladang amal dan pahala mereka. Bagi member atau pihak-pihak yang terlibat, walaupun mereka tidak memberikan donasi rezekinya, namun dengan sumbangan tenaga dan pemikiran yang mereka berikan dengan ikut terlibat dan berkolaborasi di kegiatan sosial ini akan menjadi sangat berarti sebagai sesuatu pembelajaran sosial dalam hidup, karena ternyata dalam kehidupan bermasyarakat dan makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Masih banyak orang yang sedang tidak seberuntung dengan kita, jadi selalu bersyukur atas semua nikmat yang Tuhan berikan kepada kita tanpa membandingkan dengan yang lain. Berbuat sosial tidak hanya materi namun tenaga dan pemikiran juga sesuatu yang bernilai.
Kebetulan saya ketua dari Kalsik West Batavia. Kita udah beberapa kali sih kerjasama sama Mijan Amanah itu beberapa kali. Memang selalu kita undang, memang selalu kolaborasi sama yayasan yatim piatu di sana. Memang kita pernah juga ngadain acara di sana juga. Nah, untuk kali ini memang agak sedikit beda nih. Kita nggak cuma hanya memberikan sekedar santunan berupa uang aja gitu loh. Jadi kita mau ngajak teman-teman ngajak anak-anak itu ya kebetulan ada film anak-anak juga kan nih, film Petualangan Sherina. Nah, mungkin ya bisa sedikit menghibur mereka lah dengan acara nonton kayak gitu. Kemudian juga setelah makan-makan mungkin kita akan ajak makan gitu kan. Nah, mungkin semoga kedepannya sih kita bisa terus sih, nggak cuma hari ini aja gitu loh. Jadi memang insya Allah berkelanjutan lah kedepannya. Memang kita juga ini nggak banyak perwakilan dari teman-teman yang memang hari ini bisa ya yang cuti, yang meluangkan waktu lah gitu loh. Jadi dari Mas Kiki kira-kira gimana nih pendapatnya dari acara yang kita bikin? Ya, alhamdulillah. Tanggapan dari saya gitu ya. Alhamdulillah kami selaku pengurus dari Asram Mizan Amanah ya, dan yang lainnya ini sangat bersyukur sekali ya, alhamdulillah, karena anak-anak diajak untuk liburan, untuk refreshing mereka, yang dimana memang kegiatan di asrama itu monoton Pak, hanya belajar, ngaji gitu. Paling main pun sekitar asrama aja gitu, kayak main-main layangan lah, kadang main kelereng gitu. Dan ini alhamdulillah positif banget, anak-anak diajak keluar, diajak nonton bareng, diajak makan gitu. Ini masuk ke sini aja anak-anak udah seneng banget. Iya, saya lihat juga sih kayaknya tuh udah exciting banget. Betul. Kayaknya memang seperti yang Mas Kiki bilang, biasanya mereka main tuh kan agak sedikit monoton. Iya, betul. Sansevieria, tanaman penyelamat dari polusi Jakarta Barat. Di sebuah sudut kota Jakarta Barat, di lingkungan RW 004 Tanjung Duren Selatan, terdapat sebuah komunitas penuh semangat yang disebut Kalya Sigra Club Chapter West Batavia. Mereka adalah komunitas perubahan yang percaya pada kekuatan tindakan kecil untuk menciptakan dampak besar. Tapi apa yang memotivasi mereka? Ini adalah cerita tentang bagaimana CWB mengubah keresahan akan polusi udara yang semakin buruk di Jakarta menjadi aksi nyata yang menginspirasi. Semuanya dimulai dengan sebuah ide sederhana. CWB merasa terpanggil untuk berkontribusi kepada masyarakat setempat dan menjadikan lingkungannya lebih bersih dan sehat. Untuk mewujudkan visi ini, CWB memutuskan untuk memberikan jenis tanaman Sansevieria sebanyak 200 pohon di wilayah RW 004 Tanjung Duren Selatan. Tanaman Sansevieria dipilih karena memiliki manfaat luar biasa dalam menyerap 107 jenis polusi udara dan karena perawatannya yang mudah, yang cocok untuk masyarakat. Pak Haji Sukiswanto, CE, selaku pejabat RW 004 memberikan pendapat positif terhadap kegiatan tersebut. Dia menyampaikan terima kasih kepada Kalya Sigra Club, khususnya Chapter West Batavia, karena telah melakukan kegiatan positif di lingkungannya.
Dia berharap agar aksi seperti ini bisa diikuti oleh komunitas lain dan menjadi berkelanjutan di wilayah lainnya. Pemberian 200 tanaman Sansevieria kepada warga RW 004 telah mendapatkan apresiasi yang sangat positif dari Bapak Lurah Indri Prawiji, SSTP dan warga Tanjung Duren Selatan. Tanaman Sansevieria ini tidak hanya mempercantik lingkungan, tetapi juga memiliki manfaat luar biasa dalam menyerap 107 jenis polusi udara yang dapat meningkatkan kualitas udara di wilayah tersebut. Tindakan ini merupakan langkah proaktif dalam menjaga kesehatan lingkungan. Selain pelaksanaan pemberian tanaman Sansevieria, ternyata Pengcap CWB juga sudah melaksanakan kegiatan positif lainnya dalam rangka mendukung kelestarian alam, penghijauan dan pengurangan gas emisi karbon baik di Jakarta maupun di tempat lainnya. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan antara lain Go Green CWB di Lembang, Bandung. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan perayaan anniversary CWB yang ketiga akhir tahun 2021 yang bertepatan di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini ada salah satu kegiatan yang memang dibuat dalam rangka mendukung program pemerintah terkait penghijauan, yaitu penanaman pohon kerjasama. Pelaksanaan uji emisi kendaraan. Pelaksanaan dilakukan pada saat perayaan anniversary CWB keempat yang dilakukan di Lotte Mart Taman Surya Kalideres, Jakarta Barat bulan November tahun 2022. Pelaksanaan ini selain berkolaborasi dengan berbagai pihak, kami juga mengajak seluruh member CWB, member Calsik Indonesia dan masyarakat umum untuk terlibat aktif dalam uji emisi kendaraannya. Pelaksanaan dilakukan selama 2 hari dengan masing-masing slot 50 SD 80 kendaraan per hari. Oleh karena itu Calsik West Batavia mengajak semua elemen komunitas khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menjadi bagian dari penyelamatan lingkungan dengan tidak hanya wacana dalam diskusi namun melakukan dengan gerakan dimulai dari yang kecil seperti melakukan penghijauan dengan melakukan penanaman jenis Sansevieria dan jenis pohon lainnya. Kesadaran akan gas buang kendaraan dengan melakukan uji emisi kendaraannya dan tindakan kecil lainnya. Semua kegiatan tersebut adalah langkah awal yang hebat untuk membersihkan udara dan menjadikan Jakarta dan Indonesia tempat yang lebih sehat untuk kita semua dan generasi mendatang. Apa yang bisa kita pelajari dari CWB? Bahwa dengan tekad, kerja keras, dan semangat bersama, kita semua bisa membuat perbedaan dalam menjaga lingkungan dan kualitas udara. Terima kasih telah menjadi bagian dari perubahan ini. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang penuh aktivitas, ada tantangan besar yang kita semua hadapi, polusi udara. Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas udara di ibu kota kita semakin memburuk, mengancam kesehatan kita dan masa depan generasi mendatang. Kami dari Kalya Sigraclub West Batavia bukan pionir, tapi kami ingin ikut ambil bagian untuk mengurangi polusi udara. Dengan membagikan tanaman Sansevieria yang dapat mengurangi 107 jenis polusi udara di Jakarta, mari kita tanam Sansevieria dan kurangi polusi udara Jakarta. Kalsik West Batavia, keep solid! Kita dari komunitas mobil Kalya Sigra. Oh, siap. Ini saya mau nyerahin pohon. Tahu nggak ini pohon apa? Nggak tahu nih. Nggak tahu ya. Orang biasanya nyebutnya ini lidah mertua. Oh. Tapi ini sebutan lain ini adalah tanaman Sansevieria. Oh. Kenapa kita bagiin tanaman Sansevieria? Karena Sansevieria ini bisa menyerap 107 polusi udara yang sekarang Jakarta kan lagi kurang bagus nih. Jadi kita sosialisasi ke warga untuk kota Jakarta udara lebih baik. Gitu. Siap. Okay. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ini kita dari komunitas mobil Ibu Kalya Sigraclub. Nah ini kita memberikan, Ibu tahu nggak nih pohon apa? Apa ya, mertua apa? Lidah mertua. Ya kebanyakan ini orang taunya lidah mertua. Nah tapi ini sebetulnya ada nama lainnya, ini Sansevieria. Sansevieria itu ada 107 manfaat untuk menyerap polusi udara. Gitu. Karena udara Jakarta ini kan lagi kurang baik ya. Ya semoga bisa bermanfaat. Nah kita kebetulan mau bagi-bagi lagi nanti. Itu aja, Makasih Ibu, ya. makasih ya. Oke.
Terima kasih banyak ya. Ya Pak, dengan Pak siapa Pak? Pak Cecep. Pak Cecep, kenalin dulu Pak, saya Heri dari komunitas Kalya Sigra Club. Nah, kita ini rencana memang mau pembagian tanaman ini Pak. Ini kalau boleh tahu, ini tanaman apa Bapak tahu nggak? Apa? Tidak buaya apa? Tidak mertua ya. Tidak mertua. Oke, ini sebetulnya ada nama lain. Ini adalah tanaman sansevieria. Nah, kenapa kita bagi-bagiin tanaman sansevieria ini? Karena tanaman sansevieria ini bisa meresap 107 polusi udara. Nah kan sekarang Jakarta ini lagi polusi kurang baik-baik saja nih Pak. Sengaja, jadi kita bagi-bagikan ke warga untuk mengurangi polusi. Semoga dampaknya bagus. Gitu. Makasih banyak ya Pak Cecep. Komunitas kami ini sekarang lagi gencar mendorong 3 pilar kegiatan PRT dari SDGs, Sustainable Development Goal, yang artinya itu kegiatan berkelanjutan. Nah ini kan salah satunya kan dari kan ekonomi, kemudian sosial, sama lingkungan hidup. Nah ini salah satu lingkungan hidup karena terkait masalah polusi udara di Jakarta yang lagi agak sedikit memburuk nih. Jadi kita untuk meminimalisir gitu loh. Ya hal kecil ini semoga menjadi manfaatnya besar buat masyarakat gitu PRT. Nggak apa-apa. Pak RW ya. Mungkin diserah dulu kali ya. Boleh teman-teman. silakan. Ya. Oke. Ini biar saya terima apa pohon ini mudah-mudahan bermanfaat buat keluarga RW 04. Ya. Ya. Tapi biar saya taruh di baik, terima kasih ya teman-teman grup SIG ya. Kalya Sigra Club. Kalya Sigra Club Ya. Atas peranan dan sumbangsihnya kepada wilayah RW 04, terutama terkait dengan pemberian pohon istilahnya lidah mertua, ya terkenal dengan lidah mertua. Saya mewakili warga RW 04 mengucapkan banyak terima kasih ya atas kegiatan ini. Saya yakin kegiatan ini sangat bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa diikuti oleh klub-klub lain, komunitas lain. Ya, karena yang saya dengar juga memang kegiatan ini sedang digalak-galakan ini, ya, utamanya oleh Pemda DKI. Jadi ini Kalsik udah cukup oke lah, ya, sudah bisa memulai kegiatan ini. Mudah-mudahan tidak hanya 1 atau 2 gang aja yang bisa diberikan ini ya. Mudah-mudahan seluruh warga, kemudian di warga kita ini ada 13 RT. Ya, mudah-mudahan bisa kebagian semua. Tapi kalau nggak kebagian ya, saya juga ada merasa terima kasih. Ya, nanti saya sampaikan ke para ketua RT tempat kami. Ya, mungkin itu aja. Ya, terima kasih sekali lagi atas sumbangan yang diberikan kepada kami. Insya Allah ini sangat bermanfaat buat warga kami. Ya, dan juga terakhir sukseslah buat Kalsik. Ya, mudah-mudahan masih tetap eksis. Siap. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam pembagian tanaman sansevieria. Dukung kami untuk selalu berupaya mengurangi polusi udara Jakarta dengan berbagai cara. Yuk kita jaga langit Jakarta. Kalsik West Batavia, Keep Saling! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, sebelumnya saya ucapin waktunya buat terima kasih waktunya buat Pak Lurah nih, Pak Indri, yang udah ngasih
kesempatan kita buat datang hadir. Harusnya udah pulang mungkin ya. Enggak, santai. Oke, jadi kebetulan Kalsik ini mau angkat 3 pilar SDGs, Pak. Sustainable Development Goals yang memang lagi dicanangkan sama pemerintah terkait kalau kita ambil 3, kan ada 17 ya. Kita ambil 3 itu dari ada ekonomi, kemudian lingkungan hidup, sama sosial. Nah, untuk hal ini chapter kami ini berkesempatan untuk ngambil bagian terkait masalah pemberian tanaman Sansevieria. Nah, yang mana Sansevieria ini memang kan ada 107 manfaat untuk penyerapan polusi udara yang kebetulan Jakarta itu kan memang polusi lagi kurang baik ya, Pak Mamat. Nah, oleh karena itu kita berinisiatif untuk melakukan pembagian tersebut kepada warga. Nah, yang kebetulan memang dari Pak RT Beni memfasilitasi untuk ya udah coba ke warga saya aja gitu loh. Memang nggak semua, tapi ya itu tadi. Kalau memang ini dampaknya baik, bagus ya insya Allah lah mungkin. Karena ini kan juga kan hasil dari swadaya teman-teman juga gitu loh. Untuk beli bibit tanaman ini untuk dibagi-bagikan. Nggak menutup kemungkinan sih kita akan lakukan ke wilayah-wilayah lain. Kami izin minta pendapat dari Pak Lurah terkait kegiatan yang kami lakukan. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, sebelumnya makasih ya untuk teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang sholati dari teman-teman Kalsik nih, Bang Heri, ya, Pak RT juga ya, salah satu anggota dari Kalsik Chapter Jakarta Barat. Ya. Betul. Memang saya kemarin dari staf saya menyampaikan hal tersebut. Ya, memang mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya kalau memang waktu yang tidak bersamaan kemarin dengan titik Adipura, sebenarnya saya mau hadir langsung. Melihat kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa, yang positif, yang memang baru pertama nih dari komunitas, dari teman-teman komunitas mobil Kalsik ya kan, dari berkolaborasi mengadakan kegiatan yang luar biasa di wilayah Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Apalagi kegiatannya membagikan pohon Sansevieria ya. Kalau bahasa ininya pohon apa ya? Lidah mertua, ya kan? Orang taunya. Ya, orang taunya lidah mertua lebih identik gitu kan. Tapi kalau bahasa ilmiahnya ataupun terkenalnya sama yang suka dengan pohon-pohonan adalah Sansevieria. Memang salah satu kegunaannya yang saya tahu juga dari orang tua yang suka dengan tanaman nih. Memang salah satunya itu menyaring udara ya. Untuk menjadi udaranya yang bersih juga. Nah, kenapa ini kegiatan yang sangat luar biasa yang saya sampaikan? Pemerintah khususnya Pemprov DKI Jakarta, Pak PJ Gubernur, Pak Heru Budi Hartono juga menekankan kepada kita selaku di kelurahan untuk dapat menanam pohon, dalam arti satu hari itu seharusnya 10 pohon. Nah, itu pohon-pohon produktif ataupun pohon yang untuk penghijauan. Nah, makanya kenapa saya sampaikan ini kegiatan yang sangat luar biasa, nyambung dengan program dengan pemerintah. Gitu. Teman-teman Kalsik melaksanakan di wilayah Kelurahan TDS yang mungkin tadi disampaikan Bang Heri, ya selaku ketua ya Bang, selaku ketua chapter Jakarta Barat. Makanya saya sangat antusias, sangat apresiasi kegiatan ini ya. Mudah-mudahan kegiatan ini yang tadi Bang Heri sampaikan bukan hanya di TDS nanti ke depannya, untuk kegiatan di wilayah lain. Tapi saya apresiasi melaksanakan kegiatan di wilayah Kelurahan Tanjung Duren Selatan, yang mana padahal Bang Heri itu tadi dengar tinggalnya di Palmera, ada teman-teman yang di Cengkareng, gitu. Tapi di sini karena ada Pak RT Beni yang memilih di wilayah Kelurahan Tanjung Selatan, saya sangat apresiasi. Ya, mudah-mudahan kegiatan yang positif ini saya yakin nanti bakalan diikuti sama komunitas-komunitas yang lain, gitu. Karena biasanya komunitas-komunitas seperti Kalsik mobil atau motor dan sebagainya, biasanya kan kegiatannya apa? Yang tadi mungkin touring bersama, gitu kan, untuk kegiatan yang hanya internal dari teman-teman. Tapi ini sekarang komunitas yang saya lihat, khususnya di Kalsik ini, kegiatan yang positif yang menyentuh kepada masyarakat. Itu yang sangat apresiasi. Yang kedua, di wilayah saya sendiri gitu. Saya senang dengan kegiatan yang seperti ini yang berkolaborasi, yang pada intinya kegiatan ini dilaksanakan untuk warga saya di wilayah Kelurahan Tanjung Duren Selatan gitu. Saya apresiasi, mudah-mudahan bukan efeknya ini bukan
baru sekarang nih mungkin teman-teman melaksanakan bagi-bagi pohon sansevieria atau yang disebut lidah mertua ya. Tapi kan nanti ke depannya gitu, mungkin masyarakat merasanya bukan puasnya baru dibagikan, bukan. Nanti ke depannya ternyata ya pertama tadi udara mungkin di sekitar lebih bersih, yang kedua keindahan yang mungkin rumahnya awalnya nggak punya tanaman hias ataupun yang dibagikan teman-teman jadinya punya, jadi lebih bagus. Itu efeknya lebih luas. Dan khususnya wilayah Kelurahan Tanjung Indah Selatan yang sesuai dengan arahan Pak PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Pak Wali Kota ya, diteruskan ke Pak Camat dan Pak Lurah. Saya juga merasa terbantu oleh kegiatan teman-teman dari Kelsik Chapter Jakarta Barat, khususnya dikomandoi oleh Bang Heri beserta jajaran. Sangat luar biasa. Sekali lagi salam untuk teman-teman ya Kelsik Jakarta Barat ya, sukses selalu. Amin. Kegiatan yang tadi disampaikan selain pembagian pohon dan kegiatan-kegiatan lain sebagainya untuk kepentingan masyarakat, saya yakin itu sangat kegiatan yang sangat luar biasa ya. Jadi tidak monoton hanya kegiatan yang image mungkin sebagian orang melihat klub-klub seperti mobil ya, cuman kerjanya nongkrong, bising, foya-foya, tapi ini menjadi suatu gagasan, manfaat bahwasanya masyarakat harus tahu bahwa kegiatan yang seperti klub mobil dan sebagainya bukan hanya untuk kegiatan foya-foya, tapi ada kegiatan-kegiatan yang berguna dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Itu saya jadi sekali lagi sukses selalu untuk Kelsik Chapter Jakarta Barat ya. Pokoknya jangan hanya di sini, tapi terus membuat karya-karya kegiatan-kegiatan yang positif dan terus melibatkan unsur-unsur terkait. Itu yang sangat luar biasa. Masih melibatkan RT RW dan juga unsur kelurahan. Saya yakin ke depan Kelsik Jakarta Barat terus membooming, terus maju, terus dapat berkarya, dapat berkembang ya, terus teman-teman banyak melakukan inovasi-inovasi yang positif. Mungkin itu saja Bang Heri. Sekali lagi terima kasih sudah hadir, sudah menyampaikan hal tersebut kepada kami selaku lurah. Saya lurah Kelurahan Tanjung Indah Selatan sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Terima kasih sebelumnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkarya, bermitra dan maju bersama untuk eksistensi Kelsik West Batavia. Member Kelsik West Batavia terdiri dari beragam latar belakang ras, agama, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan banyak sekali perbedaan baik pemikiran, karakter, dan juga emosional. Namun perbedaan itu bukan menjadi kelemahan, namun menjadi kekuatan untuk selalu mendorong kekompakan dan penerimaan dalam keberagaman. Salah satu fokus strategi kegiatan adalah dalam bidang keekonomian dan UMKM. Kenapa kegiatan ini penting? Karena ada beberapa benefit yang mempengaruhi eksistensi dan kesolidan CWB dari program ini. Adapun program dan manfaat kegiatan YG pernah dilakukan Pengcap CWB antara lain menjalin kerjasama dengan mitra usaha. Program ini adalah menjadi fokus utama Pengcap CWB dengan cara melakukan kerjasama dengan beberapa mitra usaha khususnya ada di Jakarta Barat. YG mengedepankan azas saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Adapun beberapa mitra kerjasama kami antara lain: A. Bengkel servis mobil dengan Auto 2000 Permata Hijau dan Wilky G Motor. B. Aksesoris mobil dengan Alis Audio. C. Body Repair dengan Uci Bengkel Putra Kangen Motor Body Repair. D. Kaki-kaki mobil dengan Wito Auto Peer. E. Knalpot dengan Kubat Motor. F. Velg mobil dengan Jeff Luxury, Auto Wheel Gallery, Tangerang dan Heiser Kebon Jeruk. G. Fashion dengan Avancer. Semua mitra kerjasama CWB. Kita ambil contoh bengkel mobil Wilky G Motor, salah satu mitra servis mobil member CWB. Dengan adanya salah satu member CWB yang memang bekerja di dalamnya,
ini menjadikan salah satu nilai positif bagi member CWB yang mempercayakan mobilnya untuk diservis atau perbaiki, selain diberikan harga dan pelayanan yang baik sesuai kantong member. Mitra kerjasama kita juga selalu dilibatkan dalam mensupport setiap kegiatan CWB, baik sebagai sponsorship juga sebagai donatur. Oleh karena itu bermitra dan bekerja sama dengan beberapa pemilik usaha di atas, memiliki nilai plus bagi CWB. Apa itu? Ketika calon member yang ingin join atau masuk ke CWB, sudah mendapatkan banyak benefit, mau cari bengkel, mau modif mobil bahkan ketika kecelakaan dan tidak punya asuransi semua bisa dan tersedia di mitra CWB. Selain CWB memiliki mitra kerjasama dengan pelaku usaha eksternal di luar Calsik, ternyata dalam rangka mendukung program DPP Calsik Pusat tentang program UMKM, ada beberapa member CWB-YG sudah mendaftarkan usahanya dan sudah terverifikasi menjadi bagian UMKM Calsik Nasional antara lain Pempek Dian dan Bebek Tajil. Menjalin mitra dengan tempat kopdar Kopsan. Kegiatan Bazar UMKM. Selain 3 kegiatan tersebut, ternyata secara tidak langsung ada beberapa member CWB-YG memiliki kreativitas dalam berkarya terutama bidang aksesoris lampu mobil dan lain sebagainya. Ada member YG berkarya membuat modifikasi aksesoris mobil khususnya lampu-lampu dan hasil karyanya sudah dibeli atau digunakan oleh beberapa member CWB. Selain menyalurkan kreativitasnya, ternyata hal tersebut juga bisa mendatangkan pendapatan. Semua program tersebut jika dikaitkan dengan SDGs bidang ekonomi kemasyarakatan, CWB ternyata sudah melakukannya dengan baik. Kontinue dan memiliki multiplier efek YG sangat positif baik bagi member CWB dan juga masyarakat umum. Berkarya, bermitra, maju bersama. Sebuah tagline program dalam mendukung ekonomi kemasyarakatan dengan cara mengkolaborasikan antara para pelaku usaha, para UMKM atau entrepreneur dengan komunitas yang diselaraskan oleh kreativitas serta komitmen bersama yang mengedepankan prinsip saling menguntungkan sehingga terciptanya value positif baik bagi komunitas itu sendiri maupun bagi pelaku usahanya. Klub kebanggaanku, oh kasih semua pasti asik. Kasih selalu tampil menarik, hanya dikasih safety riding so pasti. Satu tujuan persahabatan. Eksistensi Calsik Indonesia dalam mewujudkan SDGs melalui kolaborasi dan kegiatan positif hingga go international. Dari ketiga pilar SDGs yang CWB dan teman-teman jalani, CWB yakin Calsik adalah satu-satunya klub besar yang dapat bersinergi dengan pemerintah dan diterapkan ke chapter-chapter di bawahnya sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan para member khususnya dan juga bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Calsik telah membuktikan bahwa dalam berkomunitas tidak hanya bicara pada hobi otomotif, menambah teman dan saudara, touring kopdar maupun kopsan tapi melainkan apa yang dilakukan merupakan kegiatan positif dan bermanfaat. Dalam kegiatan terakhir Calsik Indonesia yang ke-7 dengan bertemakan Magnificent 7 berkolaborasi dengan 8 chapter dan juga regional Jawa Tengah telah membuktikan eksistensi dalam komunitas klub terbesar karena telah menghadirkan hampir 1.000 member dalam acara tersebut. Kegiatan yang juga dilakukan penanaman bibit pohon serta santunan anak yatim yang membuat CWB ingin datang menghadiri serta memeriahkan acara yang diselenggarakan di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Kegiatan yang juga dimeriahkan oleh
hiburan yaitu artis dangdut terkenal di wilayah Pekalongan dan sekitarnya yaitu Planet Top Dangdut juga menarik perhatian masyarakat setempat yang ikut berbondong-bondong hadir di acara tersebut. Di titik paling puncak Calsik Indonesia adalah Go Internasional yang mana Calsik Indonesia memberangkatkan Ketua Umum Calsik Indonesia dalam acara Calsik Goes to the Ultimate IMKL 2023 di Mitek Malaysia International Trade Exhibition Center pada tanggal 27-29 Oktober 2023. Calsik juga tidak hanya mewakili Om Cahyo sebagai Ketua Umum yang hadir melainkan para Calsik Garis Keras, CGK, yang mana dihadiri juga dan disupport oleh BPO Om Ade Habibi, CWB, beberapa pengurus DPP, para leaders Calsik dan juga member-member di chapter. Alhamdulillah CWB juga hadir diwakili Om Edi dan Om Arif. Satu kehormatan buat CWB sebagai ketua chapter karena ada perwakilan member yang ikut serta hadir dalam kegiatan tersebut dengan slogan agar silaturahmi terjaga. Calsik datang ke Malaysia semakin menunjukkan eksistensi di komunitas dunia otomotif yang bermanfaat bagi para member dan tentunya masyarakat. Terima kasih dan salam Calsik emang asik.